Dari saudara terkasih, ini true story, kisah perjalanan suami istri yang dilanda badai keluarga setelah hampir 20 tahun masa perkawinan. Mereka mengalami pertengkaran hebat karena ketidaksetiaan, lalu tidak lagi mau bicara satu sama lain. Mereka mencari jalan masing-masing, yang satu mabuk-mabukan, yang satu menghambur-hamburkan uang. Anaknya dianggap sudah gede, terserah mau ngapain. Orang tuanya tidak peduli. Suatu kali, karena orang-orang di lingkungan itu mau berziarah, mereka sudah menabung mau pergi ke Lourdes. Nah, keluarga ini diajak. Orang lingkungan memang sengaja karena tahu situasi keluarga ini yang tidak lagi rukun, gak pernah kelihatan ke lingkungan lagi, gak pernah kelihatan di gereja lagi. Lalu memang sengaja diajak. Setelah si suami dan istri didorong sedemikian rupa, mereka akhirnya terpaksa berangkat ikut rombongan ziarah ini. Singkat cerita, di depan Maria Lourdes, mereka berdoa dan mereka menangis sejadi-jadinya. Ada getaran dalam hati mereka akan kasih Tuhan melalui pelukan Bunda Maria yang hangat. Mereka sudah tidak lagi pernah berdoa bersama. Ketika berdoa bersama itu, tergetarlah hati mereka. Sejak saat itu, kehidupan keluarga mereka berubah. Mereka mau saling mengampuni, memberikan kehangatan kasih satu sama lain, dan tekun berdoa dan melayani di gereja. Kesaksian mereka sering diminta dalam kursus perkawinan atau MRT. Saudari-saudara terkasih, situasi keluarga tadi barangkali seperti perjamuan yang kehabisan anggur. Kehilangan hal yang penting, kehilangan kehangatan keluarga, dan kehilangan dasar untuk bersatu kembali. Apa yang harus dibuat? Hidup keluarga mesti diisi kembali dengan anggur baru, agar ada pengampunan, ada kesatuan, dan kehangatan kasih dalam keluarga. Dalam kehidupan pribadi juga bisa. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan ini itu, lalu kehabisan anggur. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana lalu caranya agar kita diisi kembali dengan anggur sukacita itu? Nah, mari kita simak lebih dalam kisah perjamuan di Kana itu. Yang pertama, mukjizat ini dalam Injil Yohanes adalah mukjizat Yesus yang pertama. Dan konteksnya itu perjamuan kawin yang merupakan acara keluarga. Yesus dan Maria hadir dalam acara keluarga itu. Hal ini mau menunjukkan pentingnya keluarga bagi Yesus. Mukjizat Yesus membuat situasi yang kacau menjadi penuh sukacita. Hal ini mau mengatakan bahwa sukacita kita itu harus lahir pertama-tama dalam keluarga. Kita boleh menjadi pelayan di gereja yang melayani umat dengan baik. Kita boleh menjadi aktivis di tengah masyarakat yang membela masyarakat kecil dengan sekuat tenaga. Tetapi tidak boleh lupa panggilan kita yang pertama dan utama adalah di dalam keluarga. Sebagian orang itu menjadi aktif di luar karena sebetulnya lari dari persoalan keluarga yang sedang dihadapi. Keduanya mesti berjalan beriringan.
Pelayanan ke dalam dan keluar itu mestinya saling mendukung. Kalau hidup pelayanan keluar tidak mendukung hidup berkeluarga, keluargalah yang mesti menjadi prioritas. Maka hadirkanlah damai dan sukacita dalam keluarga kita. Artinya hadirkanlah Yesus dan Maria dalam keluarga kita. Hal kedua, ketika kehabisan anggur, kita bisa bayangkan penyelenggara perjamuan kawin dan keluarga begitu panik. Mereka bingung, barangkali saling menyalahkan, kok bisa kehabisan anggur? Dalam perjamuan nikah sekarang, kok bisa makanannya habis? Waduh, panik. Barangkali ada keteledoran pribadi-pribadi dalam panitia perkawinan itu. Salah memperkirakan jumlah tamu, atau ada yang kelupaan dan sebagainya. Dalam situasi itu, ada pribadi yang intuisinya begitu baik dan hatinya begitu peka, sehingga tanpa disuruh, ia langsung mencari orang yang tepat dan berkata, mereka kehabisan anggur. Siapa pribadi itu? Siapa? Bunda Maria. Bunda Maria yang berkata pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dalam gereja Katolik, kalau banyak umat punya devosi besar kepada Bunda Maria, saya kira karena hal ini. Per Maria ad Iesum, melalui Maria kepada Yesus, umat merasa diperhatikan, dipeluk, dimengerti Sang Bunda, dan doa-doa kita rasanya sampai kepada putranya Yesus Kristus. Di lingkungan itu kalau pendalaman kitab suci atau gokil yang datang sedikit sekali. Kalau rosario, wah penuh. Sampai rumah orang nggak cukup ya, duduk di tangga pun nggak apa-apa. Umat begitu cinta pada Bunda Maria. Dulu ada seminaris. Seminaris ini memasang gambar Bunda Maria menggendong bayi Yesus di dalam bilik kamarnya. Suatu kali frater pendamping itu masuk ke kamar setiap seminaris untuk melakukan pengecekan. Nah, ketika frater ini masuk ke kamar seminaris itu, dia melihat gambar Bunda Maria itu sepertinya kok ada yang aneh. Dia lihat lebih dekat, ternyata apa? Gambar wajah Yesusnya diganti foto seminaris itu. Jadi wajahnya Yesus digunting, diganti fotonya dia. Tega sekali. Mau banget rasanya digendong Bunda Maria. Tapi itulah wujud kecintaan kita pada Sang Bunda. Terus setialah berdoa melalui Sang Bunda, terutama untuk kesatuan, untuk kesetiaan dalam keluarga kita. Minggu ini ditetapkan sebagai Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristen. Kesatuan umat Kristen. Dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya keluarga, kita diajak berdoa bagi kesatuan seluruh umat Kristiani. Itulah mengapa dalam bacaan kedua, surat kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Kita semua satu bersaudara dalam Tuhan. Berdoa bagi kesatuan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Kalau dalam Injil hanya Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau dan mampu membuat mukjizat yang demikian ini. Mau dalam arti bahwa Yesus
tidak membiarkan keluarga perjamuan kawin itu kebingungan, kehilangan muka, jatuh, hancur begitu. Mau mengatakan seburuk apapun situasinya, Yesus itu mau hadir dan membuat mukjizat kalau kita sendiri mengundang Yesus dan taat kepadanya. Itulah harapan yang dinubuatkan Yesaya dalam bacaan pertama. Yesaya mengatakan, Allah tidak akan berdiam diri dan tidak akan tinggal tenang sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Tuhan gak akan tinggal diam. Ya pasti akan bertindak dalam hidup kita kalau kita mengalami kesulitan. Tapi apakah kita mau membuka hati kita, mengundang Yesus untuk datang? Dikatakan tidak disebut yang ditinggalkan suami atau yang sunyi, tetapi yang bersuami dan yang berkenan. Allah senantiasa menemani. Dia tidak pernah meninggalkan kita sehancur apapun hidup kita. Dan dikatakan mampu dalam arti perubahan air menjadi anggur itu sangatlah mungkin. Perubahan dosa menjadi rahmat itu nyata. Perubahan kebencian dan dendam menjadi pengampunan itu mungkin. Asal kita taat. Ketika Yesus memerintahkan isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dengarkan, lakukan. Dan terjadilah mukjizat itu. Ada 6 tempayan yang diisi. Dan 1 tempayan itu 120 liter. Maka ada lebih dari 700 liter air menjadi anggur. Itu kalau dibagi, semua umat yang hadir dalam gereja bisa dapat 1 botol bawa pulang. Sebanyak itu. Mau mengatakan apa? Rahmat Tuhan begitu berlimpah. Jika kita mau mengundang Tuhan untuk hadir dan mau taat kepadanya, tidak akan pernah ada habisnya. Khususnya di saat-saat kita kering hidup kita, di saat-saat banyak tantangan, kesulitan hidup kita, di saat sulit sekali untuk mengampuni, di saat kita sulit menghadapi kehidupan ini. Dalam situasi itu akan selalu ada mukjizat jika kita membiarkan hidup kita diisi oleh anggur sukacita, diisi oleh Yesus. Amin.